gue nyala loh. TV gue nyala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita baru saja menyelesaikan hari ke-24 bulan Ramadan. Malam ini berada di malam ke-25 bulan Ramadan. Ya, teriring doa kita bersama, mudah-mudahan semua ibadah kita, puasa kita, yang mulai kita, tadarus Al-Quran kita, infak sedekah kita, dan juga ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani sisa-sisa Ramadan ini dengan baik, ya, sehingga pada akhirnya nanti ketika Ramadan berlalu, Ramadan meninggalkan kita betul-betul meraih predikat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, sebagaimana Allah turunkan perintah puasa kepada kita ini, tujuannya tidak lain adalah wa'an lakum agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, saat ini kita ini sudah berada di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, jika kita melihat kebiasaan Rasulullah di 10 hari terakhir, beliau ini meningkatkan intensitas ibadahnya. Beliau lebih banyak beriktikaf di masjid. Ya, terkadang kita ini masih bertanya-tanya, apa sih artinya iktikaf itu, bagaimana? Ya, kalau kita melihat dari sisi bahasanya, iktikaf itu kan artinya berdiam diri di masjid. Jadi berdiam diri di masjid. Jadi iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iktikaf kalau dilihat dari sisi bahasa. Terus bagaimana hukumnya iktikaf di masjid di 10 hari terakhir ini? Hukumnya bagaimana? Karena ini adalah amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah, maka kita mengenal istilah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Karena ya, sekali lagi Rasulullah di akhir-akhir Ramadan itu kalau menceritakan dalam sebuah hadis, ya, sampai mengencangkan ikat pinggang. Ini bukan berarti kemudian sabuknya Rasulullah itu diikat yang keras, bukan seperti itu. Artinya udah waktu-waktu malam itu beliau banyak menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
bukan hanya beliau seorang diri, beliau juga membangunkan anggota keluarga, istrinya diajak, anaknya diajak untuk bersama-sama menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu, maka kita yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ya sudah. Kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, mari kita lakukan apa yang sudah dicontohkan Rasulullah kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kalau kemudian kita bertanya apa sih tujuan kita melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu? Ya tujuan pertama tentu kita berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan yang disebut malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar ini nilainya lebih baik dari 1000. Kalau dibuat hitungan tahunnya kurang lebih sekitar 82-83 tahun. Lebih baik nilainya dari ini. Maka sangat disayangkan jika kemudian Ramadan berlalu tapi ternyata kemudian kita ya tidak mendapatkan kemuliaan. Ya kalau ada yang bertanya terus turunnya malam Lailatul Qadar itu kapan? Itu rahasia Allah. Tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah. Tetapi menurut petunjuk-petunjuk hadis yang memang diprediksi malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam haji. Ya. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Jadi itu tujuan pertama bahwa kita melaksanakan i'tikaf di masjid ini dalam rangka untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian tujuan yang kedua adalah ya, ini momentum bagi kita untuk melakukan muhasabah diri, melakukan koreksi, introspeksi diri, banyak memohon ampun kepada Allah. Makanya kenapa kalau saat i'tikaf itu kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka ya Allah maafkanlah aku. Perbanyak zikir seperti itu, ya, agar kita betul-betul mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tujuan yang ketiga kita melaksanakan i'tikaf ini adalah untuk memutus sejenak kesibukan kita di dunia, agar kita bisa lebih fokus di dalam berzikir, sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kita tinggalkan sementara waktu kesibukan dunia kita untuk kemudian kita melaksanakan i'tikaf. Nah, kapan i'tikaf itu dimulai? Ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita laksanakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, terutama di malam-malam haji. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, dimulai dari yang barusan kita lakukan ini. Kita melaksanakan sholat isya berjamaah, ya. Karena sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti sholat separuh malam. Ya. Maka kita mulai dari sini, kemudian kita
Jadi kita mulai dari sekarang ini, sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Karena tarawih dan witir berjamaah itu pahalanya seperti sholat sunnah semalam subuh. Bisa kita bayangkan berapa kemuliaan yang bisa kita dapatkan dengan sholat semalam subuh. Nah ternyata itu pahalanya sudah lebih dengan kita melaksanakan tarawih dan witir. Ya, maka ayo kita hidupkan, justru kita tingkatkan intensitas, kita tingkatkan kualitas dan juga kuantitas kita di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, tips agar kita bisa mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar itu, maka setiap malam di 10 hari terakhir Ramadan ini, ya, ayo kita betul-betul hidupkan malam-malam kita dengan beriktikaf di masjid, sholat, yang baca Al-Quran, yang zikir, ya. Baca Al-Quran. Tips berikutnya, perbanyak membaca Al-Quran, setidaknya minimal 100 ayat. Karena apa? Karena dengan membaca Al-Quran 100 ayat itu pahalanya seperti qiyamul lail. Makanya kita biasakan, kalau masalah keutamaan orang baca Quran sudah sering saya sampaikan. Allah sudah menyiapkan 10 kebaikan untuk kita terhadap satu huruf saja Al-Qurannya kita. Kalau bisa baca sampai 100 ayat, sampai 1 juz, bahkan lebih dari itu, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Maka jangan pernah kita sia-siakan. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, jangan kemudian kita ini yang kita kejar melaksanakan iktikaf di masjid, tapi kemudian setelah iktikaf kemudian kita tinggal minum sampai kemudian akhirnya sholat subuhnya nggak bangun. Ini masih jadi satu rangkaian. Jadi setelah kita melaksanakan iktikaf, ya paling kita tinggal sejenak untuk melaksanakan sahur. Nah kemudian jangan lupa kita tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi mulai dari isya sampai subuh tadi memang isinya terus beribadah, berzikir, mengingat Allah. Ya. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan agar kita memperbanyak membaca 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah, yang dimulai dari Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun dan seterusnya. Nah itu perbanyak baca itu, diulang-ulang, ya, diulang-ulang kita baca terus saat kita melaksanakan iktikaf. Ya. Dan kita juga boleh memperbanyak doa untuk keperluan dunia dan akhirat kita. Perbanyak doa. Ini kesempatan kita meminta kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, baik di dunia terlebih-lebih untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Ya. Dan juga yang terpenting kita perbanyak zikir, mengingat Allah. Ya. Kalau yang tadi sudah mungkin sering diajarkan, ya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu dan ada zikir-zikir yang lain yang ternyata masya Allah. Ya. Kalau kita melihat ada satu hadis Rasulullah, beliau pernah menyatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Kata Rasulullah, ada 2 kalimat, kalimatani, ada 2 kalimat khafifatani 'ala lisan. Yang kalimat ini ringan sekali kita ucapkan, mudah sekali kita ucapkan, tapi faqilatani fil mizan,
berat ditimbangan. Jadi ringan diucapkan tapi berat ditimbangan. Habibatan ila rahmani, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman yang Allah. Apa kalimat itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Wah, ini dua kalimat yang ringan sekali kita ucapkan. Dan saya yakin ya sudah sangat familiar kita dengan zikir ini. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah, ternyata dua kalimat ini walaupun mudah diucapkan oleh lisan kita, tapi berat ditimbang dan juga sangat dicintai oleh Allah, yaitu subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Nah, rangkaian dari ibadah kita yakni iktikaf ini juga jangan lupa banyak kita bersedekah, banyak kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian semua itu kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita bisa melakukan itu, apa yang telah Rasulullah janjikan untuk kita, ya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kita akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, ini menjadi keinginan kita bersama. Maka jangan pernah kita sia-siakan, ya, di 10 hari terakhir Ramadan ini. Ya, bukannya kemudian kita disibukkan dengan mempersiapkan apa yang harus kita penuhi menghadapi Lebaran nanti, menghadapi Idul Fitri nanti, repot, di pasar, bikin kue dan segala macam, kemudian merasa kecapean, malam harinya tidak melaksanakan ibadah di masjid, sangat-sangat disadari. Ini kesempatan sekali lagi, ya, kesempatan untuk kita mendapatkan pengampunan dari Allah, dari kita tingkatkan intensitas ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, ini hanya tersisa beberapa hari ke depan, ya. Maka ayo nanti malam 25, ayo kita ramaikan masjid ini untuk kita beriktikaf. Perbanyak zikir, perbanyak taubat, perbanyak baca Al-Quran, kumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya, dan ayo kita sama-sama panen pahala di dalam Ramadan. Tapi yang namanya orang panen, di mana-mana kalau ingin panen itu harus nanam dulu. Nek gak nandur, mau nanam gimana? Apa yang mau dipanen? Ya kalau ingin panen ya, yuk nandur dulu, menanam dulu. Maka ayo, ini kesempatan kita untuk menanam. Nah, begitu nanti Ramadan berakhir, kita panen pahala sebanyak-banyaknya. Mari sekali lagi, kesempatan yang hanya tersisa beberapa hari ke depan bulan Ramadan ini, jangan kemudian menyibukkan kita dengan urusan-urusan dunia kita, sehingga kemudian melupakan kita, melalaikan kita dari mempersiapkan diri kita bahwa kita pun kelak membutuhkan bekal, ya, yang banyak yang harus kita bawa ketika nanti kita semua sudah berada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan perhubungan kita bersama di akhir-akhir Ramadan ini, ya, untuk selalu bisa meningkatkan kualitas ibadah. Karena mohon maaf, pada saat saya itu malam kedua Ramadan kan, malam kedua Ramadan saya sholat tarawih di sini. Ya. Ternyata saya lihat sekarang jamaahnya ada kemajuan, ya. Ada kemajuan jamaahnya. Soknya yang maju maksudnya.
Nah kalau kita melihat tadi itu justru di akhir Ramadan ini kita harus meningkatkan kualitas ibadah, harusnya semakin penuh. Ya, harusnya semakin penuh, semakin banyak orang ya ada Al-Quran, semakin banyak orang berzikir, semakin banyak orang melaksanakan qiyamul lail, bukan malah sebaliknya. Mari kita ingatkan tetangga-tetangga kita, keluarga kita. Ayo ya, bukan tidak boleh. Ya silakanlah kita mempersiapkan apa yang kita butuhkan ketika nanti ya, hari raya, tapi jangan kemudian itu membuat kita menjadi lupa atau terlena bahwa kita ini punya kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita di sebuah Ramadan ini untuk banyak budi-budi pahala. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi momentum untuk kita bangkit, ya, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.